Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKK PII Pusat, Ketua Panitia Pelaksana Seminar tahun ini, yang saya hormati para senior, para dosen, dan Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini. Izin kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sharing session. Tadi sudah disampaikan bahwa waktunya 20 menit. Mungkin sebelum saya mulai, izin Pak, kami berpantun ya Pak ya. Siang-siang jalan ke kota Surabaya, tepatnya di kota Tunjungan, di Jalan Tunjungan. Ayo wes kita cepet-cepet kita lakukan presentasi biar cepet selesai. Gak nyambung Pak, biar agak ketawa ya, karena ini jamnya jam sulit ya, jam sulit katanya Pak Ganis, jam sulit. Kami mencoba untuk bercerita sambil ndagel aja ya Pak ya. Oke baik, tadi kalau Pak Taufik, Pak Dirut sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses safety yang kami alami, yang kami jalani, dan kami juga melakukan beberapa improvement. Ini pun juga berkat masukan dari para praktisi, dari para ahli, dan juga dari benchmark dengan pupuk Indonesia, pupuk Kaltim, maupun dari refinery di luar negeri. Mungkin lanjut ya. Oke Bapak Ibu, ini kami sampaikan, sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Dirut. Kami sampaikan lagi bahwa proses bisnis setelah di bulan September ya, tepatnya November 2021, Pertamina sudah menjadi holding subholding. Tentunya kami salah satu subholding yaitu RNP, Refinery and Petrochemical, atau kita kenal dengan PT KPI, Kilang Pertamina Internasional, yang mempunyai diamanahkan untuk berbisnis dalam rangka menjalankan refinery untuk mengolah crude oil menjadi produk-produk BBM, non BBM maupun petrochemical. Di dalam perjalanannya kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan feedstock, baik crude, minyak mentah, kondensat maupun intermedia yang lain, dan juga kita sedikit diberi kewenangan untuk menjual produk-produk tersebut. Sebagian besar memang produk-produknya dijual kepada CNT, salah satu subholding yang ada di Pertamina. Di sisi lain kita juga diberikan penugasan oleh holding untuk memanage juga ya, atau bekerja sama di dalam operasional dengan TPI ya, yaitu di mana TPI mempunyai beberapa anak perusahaan, yaitu PON, TPPI yang ada di Tuban maupun di Politama, dan PT KPI juga mempunyai anak perusahaan, yaitu namanya PT KPB dan PT PRPP. PT KPB adalah Kilang Pertamina Balikpapan ya. Tahun ini masih dalam masa konstruksi. Insya Allah tahun depan di bulan April kita sudah mulai startup, sehingga kapasitas kilang Balikpapan akan naik dari 260 menjadi 360 MBSD, naik 100 MB. Kemudian juga di PT PRPP kita akan membangun kilang dengan konfigurasi komplit petrochemical plant dengan kapasitas sekitar 300 MBSD. Lanjut. Bapak Ibu, saya kira ini tadi sudah dipaparkan. Mungkin lanjut aja Mas ke slide berikutnya. Ya, ini adalah beberapa insiden summary yang kami dapatkan, yang kami terima dari beberapa insiden, dan tentunya juga insiden ini selain kami pelajari, kami juga sadar untuk terus melakukan improvement, untuk menggali root cause, dan root cause ini untuk bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Di tahun 2021 sampai tahun 2022 memang beberapa insiden kita alami, baik ada kebakaran,
maupun bocoran gas dan seterusnya yang mengakibatkan fire, dan kemudian dari insiden itulah kami mencoba untuk melakukan investigasi untuk mendapatkan root cause, di mana kejadian di Balongan kita lakukan investigasi dengan menggunakan internal dan eksternal, yaitu Pertamina Corporate maupun DNV. Kami mendapatkan beberapa improvement yang sudah kami lakukan, dan terus kita improve di refinery yang lain, dan juga kita improve di project-project refinery yang baru. Dari kejadian di Balongan, Cilacap maupun Balikpapan, dan kemarin di Dumai, kami mendapatkan perbaikan improvement yang agak berbeda dari setiap kejadian, di mana di Balongan kami melakukan beberapa perbaikan, baik di pedoman, di prosedur, baik di people maupun di peralatan. Untuk di peralatan kami lengkapi dengan memasang ATG yang awalnya sebelumnya juga beberapa tangki sudah mempunyai ATG, tetapi di tempat-tempat tertentu yang masih belum terpasang dengan automatic tank gauge, ini kita lengkapi, dan juga kita lengkapi dengan IHLA dan motorized operating valve. Dia bekerja secara otomatis apabila terjadi overfill. Kemudian di sisi lain kita juga tahu bahwa kejadian di Balongan, Cilacap itu memang diindikasi dan dipastikan ada serangan petir. Memang tangki-tangki kita yang kita bangun walaupun sudah menggunakan API maupun NFPA, ya, di mana standar itu merefer standar yang ada di Eropa maupun di negara Amerika, ya. Tapi ternyata petir yang ada di Indonesia ini agak berbeda, ya, dengan di negara-negara lain, sehingga penangkal petir atau proteksi petir yang sudah ada di tangki itu ternyata belum cukup, sehingga dari kejadian ini, dari lesson ini kami belajar dari para ahli, dari para peneliti, dan juga para refinery yang lain yang ada di luar negeri. Kita ternyata harus banyak mengimprove, ya, pemasangan double protection terhadap proteksi penangkal petir yang kita kenal dengan LPS. Kemudian di sisi lain juga kita melengkapi FGDS sebagai early deteksi ketika ada bocoran gas hidrokarbon. Di sisi lain kita juga memasang CCTV di semua perimetri peralatan di dalam kilang. Kemudian juga memasang hazard alarm, dan juga melakukan sertifikasi kepada semua pekerja. Dan kita juga selain FGDS kita juga membeli yang namanya hydrocarbon camera detection. Dia bisa mendeteksi adanya gas hidrokarbon yang terpapar dari peralatan proses. Di sisi lain kita juga mempunyai lesson learn untuk mempertahankan pressure nitrogen blanketing yang ada di tangki, baik tangki fixed roof, floating roof, external floating roof maupun internal floating roof. Kemudian kita juga menambah proteksi penangkal petir ini dengan memasang RGA, flexible cable, sangkar Faraday, dan seterusnya. Dan di sisi lain juga kita walaupun kita mempunyai prosedur untuk online leak sealing di bocoran pipa dengan gas yang flammable seperti hidrokarbon maupun gas yang mudah terbakar dan seterusnya. Kita juga memperbaiki pemasangan online leak sealing yang seperti apa yang harus kita improve. Kemudian di sisi lain kita juga mempunyai lesson learn terkait dengan corrosion under insulation, sehingga kita pastikan setiap turnaround semua isolasi yang mempunyai temperatur service di bawah 175 sesuai dengan API, kita akan buka, kita periksa kondisinya eksternal fish-nya, kemudian kita lakukan coating dan kita pasang kembali. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah beberapa lesson learn terkait dengan improvement, terkait dengan insiden yang sudah kami sampaikan. Penangkal petir yang sudah kita pasang ini jumlahnya luar biasa Bapak Ibu.
Saat ini kita sudah klasifikasi menjadi 3 bagian, di mana tangki gasolin, tangki crude, dan tangki solar maupun aftur. Semua tangki gasolin di semua RU sudah kita pasang penangkal petir, dan saat ini sedang ongoing pemasangan penangkal petir di tangki crude maupun di tangki aftur maupun solar. Dan ini kita lengkapi dengan search counter sehingga bisa menghitung, menangkap berapa jumlah petir yang sudah diterima atau terjadi di sistem penangkal petir yang sudah kita pasang. Kemudian untuk pencegahan terjadinya overfill, kita juga memasang motorized operating valve, ATG, memasang IHLA, dan memasang FGDS, dan juga kita lengkapi dengan hydrocarbon detection FLIR atau kamera deteksi hidrokarbon. Ini juga di semua RU sudah kita pasang dan jumlahnya luar biasa. Kemudian terkait dengan serangan HTHA, high temperature hydrogen attacks, kita juga melakukan studi dengan menggunakan Nelson curve dan seterusnya. Kita juga mengupgrade dan telah di-upgrade semua material yang berpotensi terhadap HTHA. Kemudian terkait dengan korosi sulfur, kita juga melakukan perbaikan, di mana kita pastikan semua wastewater yang ada di kilang sudah menggunakan kondensat, karena sifat kondensat sangat larut dan sangat cepat untuk menghindari terjadinya akumulasi konsentrasi sulfur. Kemudian terkait dengan keandalan, kita juga memasang pompa wastewater lebih dari 1. Kemudian terkait dengan digitalisasi, ini sangat penting. Kita juga sudah mempraktekkan sistem asset integrity management yang sudah berbasis digitalisasi, dan juga terkait dengan kegiatan PMPDM, kita mempunyai sistem online monitoring yang berbasis basic operation care maupun basic equipment care. Kemudian terkait dengan korosi under isolation, kita juga sudah melakukan reassessment dan melakukan perbaikan. Selain pemeriksaan, melakukan perbaikan seluruh pipa yang temperatur servisnya di bawah 175 derajat Celcius. Lanjut, Bapak Ibu, saya kira selain perbaikan yang bersifatnya peralatan, people, kita juga melakukan perbaikan yang sifatnya prosedur. Kita pastikan bahwa handover, kita kenal dengan ERC, equipment release card, ini juga salah satu bagian dari elemen manajemen keselamatan proses atau proses safety management. Kita mempunyai sistem namanya ERC, equipment release card, untuk memastikan bahwa peralatan yang akan kita handover kepada maintenance team itu sudah bebas dari satu, adanya hidrokarbon yang toksit maupun mudah meledak. Kedua, temperaturnya juga sudah temperatur udara sekitar, dan pressure-nya juga sudah tidak pressurized. Kemudian yang paling penting adalah kandungan oksigen, sudah mirip-mirip dengan kandungan oksigen di udara sekitar. Dengan dibuktikan dengan implementasi prosedur ERC ini, sehingga potensi-potensi terjadinya celaka terhadap perbaikan peralatan bisa kita minimalisir dan kita hindari 100%. Lanjut. Bagaimana dengan evaluasi kami terkait dengan desain proteksi tangki? Kami juga melakukan review terhadap desain tangki kita dan melakukan improvement. Ini juga telaah dari hasil analisa hazard dan mitigation yang ada di desain basis kita. Semua tangki yang ada di kilang itu juga sudah didesain dengan mengacu kepada standar-standar yang ada di internasional, baik API dan NFPA maupun IEC ya. Ada high level alarm system, ada level instrumentasi untuk mengukur level, ada high temperatur, ada low temperatur indikator, ada high pressure maupun low pressure indikator, maupun kita lengkapi dengan FGDS dan lightning strike. Tetapi kita ketahui bersama bahwa serangan petir yang ada di Indonesia, terutama di daerah Jawa, khususnya di Cilacap maupun di Indramayu, agak berbeda memang. Baik konsentrasinya,
severity-nya maupun frekuensinya. Itulah yang akhirnya kita melakukan banyak improvement untuk memasang double protection penangkal petir yang ada di tangki-tangki maupun di peralatan-peralatan kritikal kita. Lanjut. Di sisi lain kita juga melakukan improvement terkait dengan peningkatan aspek safety melalui program Accelerated Preventive Response yang kita kenal dengan APR. Ada 4 area yang kita sasar, yaitu equipment, people, proses maupun safety, di mana ini juga merupakan bagian dari improvement sistem yang kami lakukan untuk memastikan kembali safety protection system di peralatan kita, baik terhadap petir, baik terhadap serangan hidrogen, baik terhadap cuy dan sulfur. Kita bisa minimize dan alhamdulillah sejauh ini masih dalam kondisi yang safe operable. Dan kemudian kita juga tingkatkan kinerja aset kita melalui program-program PMPDM, program-program pemeliharaan rutin, program-program overhaul maupun program-program turnaround yang kita lakukan secara periodik 4-5 tahunan. Lanjut. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini adalah hasil benchmark untuk penyempurnaan desain lightning protection kita. Kita melakukan benchmark ya, baik di internal kita antar kilang maupun dengan Hulu Rokan dan dengan Petronas dan Exxon Mobil. Dan kita juga melakukan konsultasi, evaluasi dengan lembaga pendidikan baik di LAPI ITB maupun ITS Tekno. Dan alhamdulillah berbagai improvement penyempurnaan untuk proteksi penangkal petir yang ada di kilang kita itu kita lengkapi dengan sistem-sistem yang lebih sempurna lagi, dan kita pastikan semua menggunakan ATG, menggunakan FGDS, menggunakan MOV, dan dilengkapi dengan lattice tower, sangkar Faraday, dan RGE ya. Ini merupakan di sisi lain kita juga mengimplementasikan, memberikan authorize kepada pekerja untuk bisa menstop pekerjaan apabila kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, seperti transfer hidrokarbon antar tank ketika ada hujan lebat dan petir, maka kegiatan transfer tangki hidrokarbon antar tank tadi bisa diberhentikan sebentar. Lanjut. Bapak Ibu semua, ini memang terlalu teknis, tetapi ini penting kami sampaikan. Ini adalah penyempurnaan sistem penangkal petir yang ada di tangki kita. Ya, tidak hanya mengikuti standar-standar API maupun NFPA, tetapi ini adalah hasil studi kami, hasil benchmark kami, hasil konsultasi kami dengan para ahli baik di LAPI ITB maupun ITS Tekno. Ya, mungkin di situ ada selain lattice tower, ada grounding cable, ada nitrogen blanketing, ada ATG, ada MOV, ada ban wall, ya, ada EMT, extended mesh terminal, ada RGE ya, retractable grounding assembly, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu semua kalau berkunjung ke dalam kilang kami, terutama di pertangkian, maka di daerah pertangkian tersebut sangat penuh dengan alat-alat penangkal petir. Ini tujuannya adalah memberikan proteksi yang sempurna terhadap peralatan-peralatan kita agar serangan-serangan petir tidak mengakibatkan terjadinya fire di tangki kita. Karena kami sadar tangki kita adalah penuh dengan hidrokarbon yang mudah terbakar dan agak sulit untuk dipadamkan dalam waktu singkat. Lanjut. Ya, saya kira ini foto-foto dokumentasi tidak perlu kami jelaskan karena beberapa sudah kami jelaskan. Lanjut. Ya, ini dokumentasi pemasangan. Di sisi lain kita juga lengkapi dengan kamera vapor leak detection. Ini juga mempunyai sensitivity yang sangat akurat untuk membantu para operator untuk melakukan POC maupun BC ke area kilang maupun di pertangkian. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah pemasangan lattice tower kita, lightning protection system dan Faraday cage. Ini juga hasil improvement masukan hasil konsultasi dengan LAPI ITB maupun ITS Tekno. Lanjut.
Saya kira mitigasi terhadap high temperature hydrogen attacks tadi sudah kami sampaikan. Lanjut Mas, mungkin di dashboardnya aja, di dashboard. Lanjut, ya Bapak Ibu semua, ini adalah kami pastikan selain kami melakukan evaluasi terhadap potensi HTHA dan kita juga melakukan improvement terkait dengan upgrading material, dan kami pastikan sustainable HTHA di RU2, RU4, RU5 dan RU6 semua sudah kita lakukan perbaikan dan upgrade sehingga potensi terkait dengan korosi serangan hidrogen pada temperatur tertentu bisa kita minimalisir dan bahkan kita zerokan dampaknya. Lanjut, terkait dengan korosi sulfur ini juga kita pastikan kita sudah melakukan penyempurnaan. Lanjut, ini adalah sebagai contoh bukti bahwa kami sadar telah melakukan banyak terjadinya kejadian di tahun 2021 sampai tahun 2022, dan di sisi lain kami juga melakukan banyak improvement di semua kilang dengan masif untuk meningkatkan proteksi terkait dengan potensi korosi terkait dengan sulfur. Lanjut, mungkin lanjut aja, scroll ke Zero Cui. Ya Bapak Ibu semua, terakhir ini adalah hasil lesson learned kami terhadap case yang ada di Dumai. Memang cui tidak terlalu kelihatan ya karena corrosionnya under isolation, sehingga kita mempunyai prosedur untuk memastikan kembali ketebalan pipa menurut API dilakukan secara random dan ada jaraknya, tetapi ternyata itu tidak cukup, dan bahkan yang terjadi di Dumai adalah ketebalannya di sebelahnya masih masuk tolerable, tetapi ada spotlight corrosion under isolation yang mengakibatkan ketebalan pipa tersebut tidak cukup untuk menerima pressure dari hidrogen tersebut, sehingga kami lakukan evaluasi menyeluruh di semua kilang terhadap servis temperaturnya di bawah 175 derajat Celcius dengan prioritasi servis hidrogen maupun off gas. Kita menggunakan standar API, dan ini adalah flowchart algoritma untuk mengimplementasikan program Zero Cui untuk memastikan bahwa semua pipa yang under isolation tidak terjadi korosi dan masih safe terhadap kondisi operasi baik temperatur maupun pressure service selama operasional. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. 20 menit memang waktu yang relatif cepat, tetapi mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan terhadap lesson learned yang kami terima, dan kami terbuka terhadap masukan-masukan, dan kami telah melakukan benchmark dengan refinery di luar negeri dengan API maupun standar NFPA dan juga para ahli dari kampus, sehingga proteksi sistem yang ada di kilang kami insya Allah cukup untuk bisa memproteksi terhadap peralatan-peralatan kami terhadap serangan petir, serangan hydrogen attack, serangan sulfur maupun terkait dengan corrosion under isolation. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.